Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan melanjutkan mega proyek Ibu Kota Nusantara. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Yuwandono menyebutkan pembiayaan pembangunan IKN ke depan akan difokuskan pada investasi swasta dan tidak bergantung kepada APBN. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Yuwandono meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan mega proyek Ibu Kota Nusantara. Meski demikian, untuk pembiayaan pembangunan IKN ke depan akan difokuskan pada investasi swasta dan tidak bergantung pada APBN. Menurut Thomas, sejak awal pendanaan IKN memang didesain tidak akan sepenuhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran IKN dibatasi hanya 20% yang berasal dari APBN. Karena itu, Kabinet Prabowo punya tugas untuk menarik investasi lebih cepat. Adalah bagaimana kita menarik investasi lebih cepat. Saya rasa itu yang perlu menjadi pertimbangan. Sekali lagi, itu adalah tugas dari kabinet berikutnya, tentunya dengan kerjasama dengan OIKN, ya, dan Satgas IKN ya, yang diketuai oleh Menteri Investasi. Tetapi Pak Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan bahwa beliau komit bahwa IKN akan berlanjut. Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara mencapai 15 triliun rupiah. Anggaran tersebut disalurkan melalui Otorita IKN sebesar 5,89 triliun rupiah dan Kementerian PUPR sebesar 9,11 triliun rupiah. Dari Serang, Banten, Syamsul Fudin, IDX Channel. Sementara itu, beberapa investor asing mulai masuk untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Hingga 25 September 2024, ada 3 investor asing yang membuka proyek. 2 perusahaan bermitra dengan pihak lokal, 1 lagi investasi asing murni. Pada peresmian Delonik Nusantara kemarin, Presiden Joko Widodo menyatakan hal yang menunjukkan bahwa semua pihak sudah percaya diri untuk berinvestasi di IKN. Baik perusahaan lokal maupun asing, di mana Jokowi juga menyatakan sederet investasi asing yang masuk sudah menunjukkan bahwa Nusantara merupakan tempat yang menarik untuk melakukan bisnis. Dengan adanya kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional, menandakan bahwa Nusantara memang menjadi tempat yang sangat menarik untuk berinvestasi. Jokowi mengatakan hingga kini sudah banyak sebetulnya yang menyatakan minat lewat letter of intent. Namun pemerintah mau melakukan seleksi ketat terlebih dahulu bagi para perusahaan yang mau berinvestasi di IKN. Namun demikian, untuk para investor yang masuk disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di IKN terlebih dahulu, agar pembangunan sebuah ekosistem yang baik sehingga Nusantara menjadi lokasi yang menarik. Artinya kelihatan sekali bahwa mulai berdatangan investasi-investasi dari mancanegara yang memberikan kepercayaan, confident kita bahwa Nusantara adalah lokasi yang sangat menarik bagi sebuah investasi.